kepada kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami sehingga terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing yang mengikuti rangkaian ibadah melalui Facebook ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Roh Kudus menolong kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan beribadah, memuji, memuliakan Dia. Jadi memang kita beribadah dengan protokoler kesehatan ya. Jadi waktu Bapak Ibu datang, cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer dan mengenakan masker ya. Jadi Ibu Pendeta dikatakan kalau sudah mulai agak sesak bisa sedikit ditarik kemudian pakai lagi gitu. Saya tidak pakai masker karena saya sudah pakai alat pelindung ini ya. Tadi pagi pakai masker saja, tapi sekarang pakai alat pelindung ini kaca. Kita bersyukur kalaupun kita mengenakan semua untuk kebaikan. Jadi ada peraturan ya dibuat sedemikian rupa tujuannya untuk kebaikannya. Namun ternyata agak berat juga mengikuti peraturan ini. Ya setuju ya Bapak Ibu ya, yang ada di ruangan maupun yang ada di rumah. Ya agak berat ya, tetapi tujuannya sebenarnya baik dan untuk itu kita harus berjuang taat. Kita harus berjuang taat demi kebaikan kita. Nah, terlebih akan kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah taat kepada perintah Tuhan. Nah, ada kecenderungan kita untuk tidak taat. Satu peristiwa penting, Raja Saul tidak taat kepada perintah Tuhan dan dia mengalami kerugian total. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, taat kepada perintah Tuhan itu tema kita. Mari kita buka. Kita mau mempelajari firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang 13 ayat pertama sampai ayat 14. Ya, sembari kita merenungkan firman Tuhan ini, kita mengikuti kebenaran firman ini. Saudara yang terkasih, kita melihat pasal 13 ayat 13. Kita akan coba baca bersama-sama, ada di LCD ya. Di ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Dalam ayat itu tadi berkata, ya perbuatanmu itu bodoh. Jadi ketidaktaatan kepada perintah Allah adalah kebodohan. Ya, kebodohan. Kalau kita renungkan ini, berarti ketika kita tidak taat kepada perintah Allah, perintah Tuhan, wah, ternyata kita sudah melakukan sesuatu yang bodoh. Kemudian sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sedianya, semestinya akan kokoh kerajaannya, tetapi karena ketidaktaatannya, ya kerajaan, hak raja dicabut daripada Saul, diberikan kepada orang lain. Ini adalah kerugian atau kehancuran. Jadi ketidaktaatan kepada perintah Tuhan adalah kebodohan. Ketidaktaatan kepada perintah Tuhan adalah kehancuran. Jadi banyak orang yang tidak taat kepada firman Allah, tidak taat melakukan perintah Tuhan, dan itu akan menghancurkan hidupnya. Jadi kita bersyukur ada firman Allah yang akan menuntun hidup kita, yang membawa kita
kepada kebahagiaan. Penting sekali melakukan perintah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan dalam perjalanan hidup kita, apakah kita pernah gagal melakukan perintah Tuhan? Apakah kita pernah tidak taat kepada perintah Allah? Menjadi pertanyaan, apa yang membuat kita tidak taat kepada perintah Tuhan? Dari pengalaman Raja Saul, kita lihat kegagalan Raja Saul mengikuti perintah Tuhan menjadi peringatan bagi kita supaya jangan kita mengalami kegagalan itu, supaya kita jangan sampai gagal mentaati perintah Tuhan. Nah, memang ada kecenderungan kita untuk tidak taat kepada perintah. Ada kecenderungan saudara dan saya tidak taat kepada peraturan, tidak taat kepada firman Allah. Kita tahu firman Tuhan, tapi seringkali juga kita tidak ikuti perintah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita terhindar dari kegagalan untuk mentaati perintah Tuhan, maka kita harus mengetahui faktor pendorong ketidaktaatan itu. Dari pengalaman Raja Saul dalam peristiwa 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14, kita melihat mengapa Raja Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Mengapa Raja Saul melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini melalui kegagalan daripada Raja Saul adalah yang pertama, dia terpengaruh oleh situasi. Ini bisa terjadi dalam hidup kita. Kita terpengaruh dengan situasi yang ada. Situasi itu membuat kita tidak taat kepada perintah Allah. Situasi tertentu yang kita alami membuat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Situasi yang kita alami bisa membuat kita tidak melakukan perintah Allah. Kita lupakan perintah Tuhan. Kita lakukan apa yang kita anggap baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 11 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena kita fokus kepada situasi membuat kita tidak fokus kepada perintah Tuhan. Raja Saul fokus kepada situasinya. Raja Saul melihat situasi yang ada, kondisi saat itu. Dia katakan, karena aku melihat rakyat itu berserak meninggalkan aku. Pada waktu itu mereka sedang dalam peperangan. Pasukan Filistin bersiap menyerang mereka. Jadi Raja Saul melihat keadaan rakyat itu, keadaan pasukan itu, orang Filistin sangat banyak akan menyerang mereka. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Jadi Raja Saul fokus kepada situasi dan dia lihat dirinya. Kalau masyarakat ini, rakyat ini, pasukan ini lari semua, bagaimana dengan aku? Bagaimana? Wah, musuh terlalu besar. Mari kita melihat di ayat 5. Pasal 13 dikatakan firman Tuhan, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Oh, banyak sekali. Ini menggambarkan betapa musuh luar biasa. Ini situasinya. Kemudian dikatakan,
Nah, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, situasi yang dialami oleh bangsa Israel dalam kondisi terjepit, ya, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi. Rakyat Israel bersembunyi melihat pasukan yang sangat banyak musuh itu. Ya, mereka bersembunyi di gua, ya, di keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ya, ini keadaannya. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju Tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan meninggalkan dia. Dikatakan, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Saul tidak punya hak, tidak punya kewenangan walaupun dia raja untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Dia melanggar perintah Tuhan. Sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, dia lakukan. Mengapa? Dia fokus dengan situasi yang ada. Dia fokus dengan masalah yang ada. Dia tidak melihat kebenaran. Semestinya korban harus dipersembahkan oleh Samuel. Tetapi dia melihat rakyatnya mulai berserak meninggalkan dia. Musuh terlalu banyak. Sebentar lagi akan datang menyerang. Ini sudah 7 hari kita tunggu, Samuel belum datang. Situasi sangat terjepit, menekan. Kemudian akhirnya Raja Saul mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kenapa? Dia fokus kepada masalahnya. Dia fokus dengan situasi yang ada. Dia gagal fokus kepada firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini suatu peringatan kepada kita. Kita gagal fokus kepada firman Allah. Oleh karena kita fokus dengan situasi, tergoda dengan situasi, ikut-ikutan dengan situasi, kita abaikan kebenaran demi sesuatu yang kita pikir benar karena situasinya seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan Raja Saul ini fatal banget. Dikatakan adalah bodoh, adalah kehancuran. Tetapi dia tidak berpikir sampai ke sana. Yang dia tahu sekarang musuh akan menyerang. Daripada rakyat pergi meninggalkan aku, oke, kita lakukan saja. Dengan berani dia buat persembahan itu. Tujuannya apa? Supaya rakyat tidak berserak lagi, supaya mereka mulai fokus berperang. Tetapi tindakan ini adalah tindakan yang keliru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada. Jangan sampai kita lebih fokus kepada situasi yang ada, sehingga kita lupa dengan peraturan dari Tuhan. Kita lupa dengan kebenaran. Kita lakukan segala sesuatu yang menurut kita benar karena dipengaruhi oleh situasi yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu contoh kecil. Kita dipengaruhi oleh situasi. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ya, dalam waktu masih dekat sekali, keadaan Denpasar sepi. Saya ke kampus bawa mobil. Kemudian ada peraturan kan, kalau di lampu merah, lampunya merah terus atau berhenti. Saya mau bertanya, kalau lampunya merah berhenti atau terus? Berhenti. Tetapi yang terjadi adalah orang jalan terus naik mobil. Kemudian saya di belakang orang ini, dia jalan terus, saya lihat merah. Nah, saya fokus kepada mereka, saya ikut-ikutan, saya ikut juga. Kemudian saya lihat kaca spion belakang, ternyata ada orang berhenti. Loh, tadi saya pikir apakah lampu ini rusak? Kok banyak orang melanjut terus?
Ternyata yang melaju terus, yang lancar terus itu melanggar. Dan saya pun ikut-ikutan melanggar karena tergoda dengan mereka. Tindakan saya waktu terobos saja ikutin mereka, kira-kira benar atau salah? Halo, jemaat? Salah. Hebat, Bapak Ibu menyalahkan pendetanya. Karena memang salah. Kemudian saya baru berpikir, aduh celaka, saya salah. Salah. Tapi saya melihat keadaan. Ya mereka ikut-ikutan, ya saya ikut-ikutan juga. Bukankah itu sering terjadi? Menggoda kita, dan berapa sering kita ikut-ikutan. Ada orang melakukan kejahatan. Ya. Kemudian setelah ditanya, kenapa lakukan keadaan begini? Saya terpaksa merampok, saya terpaksa mencuri, saya terpaksa melakukan ini karena keadaan seperti ini, nggak ada lagi keuangan saya. Ya di rumah sudah nggak ada makanan, saya akhirnya melakukan hal yang jahat. Situasi membuat seseorang lupa kepada kebenaran, lupa kepada firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ketika ada orang-orang berbondong-bondong melakukan penjarahan, ya karena situasi yang ada seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita ikut-ikutan? Kalau kita tidak ikut, kita juga butuh makan dan minum. Kalau kita tidak ikut, kita nggak dapat apa-apa. Sementara mereka mengambil saja dan aman-aman saja. Kemudian karena kita pikir aman, bisa jadi kita pun ikut mengambil. Kita abaikan kebenaran firman Allah karena situasi yang ada. Oleh karena kita fokus kepada situasi, membuat kita tidak fokus kepada perintah Tuhan. Kita abaikan perintah Tuhan. Yang penting situasinya seperti ini, saya harus lakukan seperti ini. Inilah yang terjadi. Raja Saul terlalu berani melakukan upacara korban itu, korban keselamatan. Hanya karena dia dipengaruhi oleh situasi bahwa rakyat sudah mulai meninggalkan dia, sementara pasukan musuh sedang menyerang. Jadi situasinya memang sedang terjepit, kesulitan. Akhirnya tidak taat kepada perintah Tuhan. Banyak kali dalam hidup ini, saudara dan saya bisa tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Oleh karena situasinya seperti ini. Situasinya seperti ini. Kemudian kita mulai membela diri. Itulah yang terjadi. Ya, Raja Saul membela diri. Rakyat sudah mulai pergi. Musuh sudah banyak. Bagaimana tidak saya lakukan? Korban. Nah, kira-kira begitu. Situasinya seperti ini. Keadaan saya seperti ini. Jadi saya harus lakukan seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari waspada. Waspada, situasi tertentu membuat kita bisa lupa kepada perintah Tuhan. Kita langgar saja. Banyak contoh dalam kehidupan kita hari lepas hari yang menggoda kita untuk tidak lagi melakukan firman Allah karena kita lihat situasi yang ada. Gak apa-apa, kita ikut-ikutan saja. Yang penting kita aman, kita pikir seperti itu. Tetapi itu adalah bodoh dan menghancurkan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua adalah tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Kegagalan saudara dan saya untuk mentaati firman Allah bisa terjadi oleh karena ada ketidaksabaran kita menantikan waktunya Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 11, firman Tuhan berkata begini, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Menunggu sesuatu bukan pekerjaan yang mudah, betul? Menunggu bukan pekerjaan yang mudah.
Menunggu bisa membuat kita begitu gelisah. Menunggu yang sesuatu yang bisa membuat kita mengabaikan kebenaran. Itu yang terjadi. Ya, engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Menjadi pertanyaan adalah, benarkah Samuel tidak datang? Apa betul Samuel tidak datang? Di ayat 10 berbunyi begini. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Wow, terlambat sudah. Udah kadung, ya. Udah terlanjur korban. Udah kadung melakukan dosa. Udah terlanjur. Akibat dosa ada. Upah dosa ada, jelas. Wah, Samuel datang. Dia sambut Samuel. Tapi sudah terlambat, terlanjur melanggar firman Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak sabar, ya, ketidaksabaran kita bisa membuat kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar, padahal itu melanggar firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran. Ketidaksabaran membuat kita gagal fokus kepada perintah Tuhan. Kita abaikan. Banyak contoh. Oh, mungkin kita berkata, ya saya kan ya manusia biasa, wajar dong. Ya saya tidak sabar. Lagi-lagi alasan. Nah, memang manusia itu, saya dan saudara, pintar buat alasan. Betul ya? Halo, coba lihat kiri kanan. Saya buat begini dulu ya, biar lihat. Kiri kanan, senyum dikit. Dan katakan, pintar buat alasan. Halo, yang di rumah, pintar buat alasan. Gak usah diajarin. Keadaannya begini. Kamu gak datang. Loh, ini siang datang ini siapa? Samuel datang, saudaraku. Ya, kita harus berjuang untuk sabar menantikan waktunya Tuhan. Sebenarnya selisihnya hanya sedikit. Baru saja melaksanakan korban. Kok nggak sabar sih? 2 menit saudara tidak sabar. Jangankan 2 menit, 1 menit saudara tidak sabar bisa menghancurkan hidup saudara. Demikian juga saya. Kita sudah gelisah, nggak sabar. Kita lakukan sesuatu dan ternyata itu menghancurkan hidup kita. Saudaraku, Raja Saul melakukan, tetapi Samuel mengatakan, tindakanmu bodoh dan menghancurkan. Seyogianya, semestinya kerajaanmu sampai pada keturunan berikut akan berlangsung. Tetapi kenyataan tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi perenungan bagi kita. Seberapa sering kita tidak sabar dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Kita sudah berdoa, tidak kunjung tiba. Akhirnya kita lakukan sesuatu yang kita pikir benar, padahal tidak dari segi firman Allah. Seorang tokoh besar dalam firman Tuhan, Bapak orang beriman, dia mendapatkan janji bahwa keturunannya akan menjadi berkat. Dia akan diberkati. Tetapi masalahnya adalah istrinya mandu, ibu Sarah mandu, sudah tua. Tidak kunjung tiba jawabannya. Dan akhirnya melakukan sesuatu yang tampaknya secara manusia adalah benar. Oh, mungkin melalui istri yang lain. Akhirnya diambillah Hagar dan lahirlah anaknya. Tetapi itu jadi masalah. Ya, menjadi persoalan yang terus menerus. Karena kegagalan dalam menantikan, ketidaksabaran, saudaraku. Ya, dalam menghadapi situasi yang ada, kita bisa menjadi tidak sabar. Ada orang yang mengalami sakit misalnya, dia sudah berdoa, dia sudah berobat ke sana kemari, tetapi karena belum kunjung tiba sembuh, karena dia tidak bisa sabar menantikan waktunya Tuhan, akhirnya pergi juga ke paranormal. Saya mau bertanya, orang Kristen ada nggak yang pergi ke paranormal? Ada yang? Jemaah Sinam ada nggak yang? Nggak ada.
Gak ada yang ngaku. Halo, gak sabar. Oh mungkin cara ini loh. Mungkin cara ini. Dalam menantikan janji-janji Tuhan. Ya, kita bisa tergoda untuk tidak sabar. Dan orang yang tidak sabar, ya seringkali akan mengalami kerugian. Tidak sabar, buru-buru. Ya, tidak sabar menanti. Ya. Kalau pemuda-pemudi biasanya apa? Ini banyak juga pemuda-pemudi hadir. Dalam teman hidup, tidak sabar dengan cara Tuhan, dengan cara sendiri saja. Bahaya itu. Coba lihat kiri kanan dan bilang bahaya itu. Halo pemuda-pemudi juga ya, bahaya itu. Jangan, harus cara Tuhan sesuai dengan kebenaran. Jangan main terobos saja. Sabar. Nah apalagi dengan wabah corona ini, kita harus belajar sabar. Misalnya saudara antri. Kalau saudara nggak sabar main mepet-mepet aja bahaya. Saudara bisa kena loh. Ya, jadi harus sabar giliran. Coba lihat dan katakan kiri kanan, sabar giliran. Kita belajar harus sabar. Ya, ketidaksabaran membuat kita lupa kepada peraturan, main terobos saja, lupa kepada Allah. Yang penting saya lakukan ini, yang penting. Padahal selisih waktu itu hanya sangat-sangat sedikit. Baru saja Raja Saul mempersembahkan korban, Samuel muncul. Tetapi dia bilang, kami sudah tunggu 7 hari, sesuai dengan yang dijanjikan, engkau tidak datang. Loh, yang datang itu siapa? Bayangan? Tidak, itu Samuel. Kenapa enggak sabar? Kita belajar untuk sabar. Sabarlah, nantikanlah, sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah bertindak lebih cepat dan tidak pernah bertindak lebih lambat. Dia bertindak tepat pada waktunya. Dan firman Tuhan katakan, indah pada waktunya. Amin. Sabar, sabar, sabar. Itu waktunya Tuhan. Yang ketiga, bertindak dengan alasan yang tampaknya rohani. Ya, coba kita melihat di ayat 12. Maka pikirku, ini waspada. Kadang-kadang kita mulai berpikir, mulai memikirkan, dan mulai mengarah pikiran kita sepertinya rohani. Hati-hati, ya. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Kan bagus ya. Oh Tuhan, tolong kami, bagus. Oh Tuhan, berkati kami, bagus. Rohani sekali. Ya, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu, alasannya seperti rohani. Ya memang tampaknya rohani, tapi lihat, sebab itu aku memberanikan diri melakukan persembahan korban. Ini yang masalah. Saudara, jangan karena tujuan Anda baik tapi dengan cara yang salah. Itu gagal total. Ya, kalau ada anak yang sekolah, mahasiswa kah, SD, SMP, SMA kah, waktu ujian nyontek demi nilai A, nilai B, atau nilai yang bagus. Itu tidak boleh. Amin. Amin. Ya tampaknya alasan itu cukup rohani. Seringkali kita buat alasan yang kelihatannya rohani, padahal itu tidak sesuai dengan firman Allah. Memohon belas kasihan Tuhan, mempersembahkan kurban bakaran. Persoalan adalah Raja Saul tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk melaksanakan upacara korban bakaran ini. Ini adalah tugas imam, tugas Samuel. Tetapi dengan berani dia lakukan. Artinya begini, saudara tidak punya hak melakukan sesuatu, tetapi karena saudara merasa ini adalah untuk Tuhan, kemudian saudara lakukan. Saudara lakukan. Misalnya kita ini lagi bangun gereja. Ya, oh kita butuh dana. Nah,
Kemudian saudara, ya, ada, katakan beginilah ya, contoh aja. Saya Elvin misalnya, saudara saya Elvin, ke ATM, cek, mencet, terus ATM bilang maaf, selalu Anda tidak mencukupi, kayaknya seperti itu. Akhirnya saya berdoa. Terus ada orang lain masuk, nggak keluar uang, tapi nggak ngomong saldo Anda kurang. Nah kemudian karena nggak keluar uang, akhirnya orang ini pergi. Tapi saudara saya penasaran, masa sih saldonya kayaknya kemarin baru ada kiriman deh dari si dia. Nah kemudian dia masuk lagi, masuk orang yang tadi keluar uangnya 5 juta. Wih, saya bilang haleluya. Kemarin kami di gereja berdoa untuk pembangunan gereja. Untuk Tuhan, bawa dan persembahkan ke gereja. Padahal orangnya masih di situ. Diam-diam simpan. Boleh seperti itu? Demi untuk Tuhan? Boleh. Harus Bu, Pak, atau Ibu kah, Bapak kah ini uang Ibu tadi. Saya masuk, uang Ibu keluar. Tapi saudara, kita bisa buat alasan yang tampaknya rohani sehingga membuat kita merasa tak bersalah. Ini yang sering terjadi. Kita buat alasan kita, waspada dan hindari perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Namun kita balut, kita tutupi, kita bungkus dengan alasan yang tampaknya rohani. Ini bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita rohanikan supaya kita tidak merasa bersalah untuk melakukannya. Padahal itu perbuatan yang keliru. Jangan kita berkata tidak apa-apa, ini itu pekerjaan Tuhan. Jangan kita berkata tidak apa-apa, Tuhan juga tahu kok masalahnya. Jangan kita berkata ya pokoknya Tuhan mengerti, toh bisa diampuni oleh Tuhan, toh bisa dimaafkan oleh Tuhan. Wow, akhirnya berulang kali kita melakukan kesalahan karena alasan-alasan rohani. Ya Tuhan tahu, saya lemah kok, saya kan manusia biasa. Tuhan tahu, betul Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tahu juga memberitahukan kebenaran kepada kita. Dan sebenarnya Tuhan tahu mengapa kita tidak melakukan kebenaran. Sekalipun alasan kita kelihatan alasan rohani, tetapi karena itu adalah kesalahan. Kesalahan tetap kesalahan, dosa tetap dosa, dan ada konsekuensi logis. Konsekuensi logis daripada kesalahan. Akhirnya Raja Saul tidak lagi diberkati untuk menjadi raja selama-lamanya. Dan kita lihat akhir hidup daripada Raja Saul sangat-sangat mengerikan. Roh Tuhan mundur daripada dia. Dan dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan pernah bertanya nanti kepada paranormal. Dia bertanya dan membenci juga Raja Daud. Kejahatan demi kejahatan dilakukan. Dan akhirnya mati dengan sangat mengenaskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk taat kepada firman Allah. Taatlah kepada firman Allah. Ikuti ya kebenaran firman Allah. Ketaatan kita akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tetapi kalau kita tidak taat, itu adalah kebodohan. Kalau kita tidak taat, itu akan menghancurkan hidup kita. Untuk itu waspada dan hindari. Belajar dari kegagalan daripada Raja Saul. Dia terpengaruh dengan situasi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah. Jangan kita lebih fokus kepada situasi, membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Situasi memang seperti ini, tetapi perintah Tuhan adalah yang utama. Jangan terpengaruh dengan situasi. Dan yang kedua, tetap sabar. Nantikanlah waktunya Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan. Sabarlah. Dan yang ketiga adalah jangan pernah kita bertindak seolah-olah rohani, mengatasnamakan Tuhan padahal bukan. Jangan pernah, hindari. Ya kalau iya, tidak kalau tidak. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bertindaklah sesuai dengan kebenaran. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Masing-masing kita datang kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adakah engkau siap melakukannya? Tetap taatlah
kepada perintah Tuhan. Dengan sikap doa kita datang kepada Tuhan. Jemaat dengan sikap doa berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Jika hari ini Tuhan ingatkan kita akan kegagalan-kegagalan kita mentaati firman Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni saya kegagalan-kegagalan itu, ampunilah saya Tuhan, dan saya mau bertindak untuk taat kepadamu. Ketaatan kita akan membahagiakan kita, ketaatan kita akan mendatangkan berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, setiap kami yang mendengarkan sabda-Mu, baik yang ada di rumah maupun di ruangan ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap fokus kepada firman-Mu. Kami mengikuti kebenaran, kami hidup sesuai dengan kebenaran. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami, ada kalanya kami tidak taat oleh karena situasi yang ada, oleh karena ketidaksabaran kami, oleh karena alasan-alasan rohani yang kami buat-buat. Tetapi hari ini kami datang kepada Tuhan, memohon kiranya Tuhan tolong kami semua, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, taat kepada firman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, taatlah selalu kepada perintah Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, pengumuman untuk kita, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setiap kali perkembangan pelayanan dan pengumuman akan disampaikan lewat WA grup Jemaat Sinam. Jika ada Bapak Ibu belum masuk, bisa nanti menghubungi sekretariat supaya dimasukkan di grup jemaat sehingga informasi kita bisa ikuti terus, ya. Dan hari ini kita bersyukur untuk ibadah yang kedua. Memang jumlah kita dibatasi, ya, dengan jaga jarak. Kita akan terus laksanakan tertib, ya, supaya itu untuk kebaikan kita. Dan setelah selesai ibadah, salaman kita seperti ini, ya, tidak jabat tangan dan tidak boleh berpelukan, ya. Dan setelah itu Bapak Ibu langsung ke tempat parkir untuk mengambil kendaraan masing-masing. Jangan ambil kendaraan orang lain, nanti bingung, ya. Bawa kendaraan masing-masing, artinya kita tidak boleh berkumpul, ya, lama-lama, ya, demi kebaikan kita juga. Jadi kita langsung dari belakang nanti ada hand sanitizer dipakai dulu, ya, supaya kesehatan kita, dan nanti langsung ke tempat parkir meninggalkan ruangan, ya. Demikian untuk seterusnya. Kalau ada beban pergumulan bisa disampaikan lewat WA group, kita akan terus saling mendoakan. Setiap pagi ada doa pagi, ya. Tuhan memberkati kita. Shalom.